Om Swastiastu anak-anak semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Berikut saya paparkan materi mengenai materi tim ahli H, yaitu 5 pilar keluarga Sukinah. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga Sukinah itu merupakan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, kemudian menciptakan suasana yang berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan swadharma dan kewajiban masing-masing. Di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya 5 pilar keluarga Sukinah. Jika diibaratkan dengan sebuah rumah, jadi keluarga itu merupakan sebuah rumah. Tiang penyangganya adalah 5 pilar keluarga Sukinah ini. Terdiri dari yang pertama adalah bersyukur dengan harta yang diperoleh sesuai dharma. Dalam konsep agama Hindu, kita mengenal adanya catur purusa arta. Terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa. Sebagai umat beragama Hindu, kita sepatutnya melaksanakan dharma atau melaksanakan kewajiban berdasarkan atas kebenaran. Dharma ini kewajiban yang kita lakukan misalnya sebagai dokter, sebagai arsitek, sebagai perawat, sebagai bidan, kita melakukannya sesuai dengan dharma sehingga bisa memperoleh harta sesuai dengan kewajiban atau dharma itu sendiri. Dan bersyukurlah terhadap harta atau arta yang kita peroleh itu karena sudah berlandaskan atas dharma. Kemudian yang kedua adalah bersyukur terhadap makanan yang disiapkan dalam rumah tangga, ya. Jadi apapun yang dihidangkan di dalam rumah, kita patut mensyukurinya, ya, dengan cara melakukan yatnya sesa. Jadi sebelum makanan itu dihidangkan kepada anggota keluarga, kita sebaiknya melakukan yatnya sesa dan juga berdoa sebelum makan. Sehingga dengan begitu, makanan yang disajikan akan terlepas dari dosa atau papa seperti yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita Adhya 3 sloka 13. Kemudian, pilar yang ketiga adalah bersyukur dengan istri, saya tambahkan istri dan suami sendiri. Jadi rasa syukur di sini jangan membuahkan kepuasan batin yang akan menghindari terjadinya perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu merupakan pengkhianatan terhadap tujuan perkawinan. Istri sering diibaratkan sebagai sungai yang hatinya selalu berliku-liku. Perlu mendapatkan perhatian yang khusus bagi seorang suami sehingga hatinya bisa tetap lurus dengan komitmen yang telah diikrarkan pada waktu perkawinan. Yang keempat adalah menegakkan dharma. Unsur kedamaian berarti tidak adanya perasaan yang mengancam dalam hidupnya. Di zaman Kali Yuga ini kita hidup bagaikan ikan yang ada di dalam air yang keruh, ya, dimana pandangannya selalu terhalang oleh keruhnya air. Oleh karena itu banyak yang salah lihat sehingga temannya yang hitam bisa dilihat kuning, sehingga kehidupan temannya itu bohong bisa dilihat tampak tetapi sesungguhnya tidak, atau sebaliknya. Pandangan manusia itu dihalangi gelapnya adharma atau hal-hal yang sifatnya maya sehingga semuanya semu, tidak ada yang pasti. Nah itu ya, maka dengan itu perlu kita mewujudnya adanya shanti ini atau kedamaian ini sehingga kita hati nurana kita ini bisa menghindari hal-hal yang sifatnya pancaklesa, yaitu kegelapan, egois, hawa nafsu, kebencian, takut akan kematian. Kemudian ketentraman yang berikutnya, ya. Yang berikutnya adalah ketentraman. Ketentraman berarti ketentraman dalam keluarga akan didapat apabila anggota keluarga memiliki kesehatan sosial, kemampuan untuk melakukan hubungan sosial dengan tetangga kiri dan kanan, belakang dan depan merupakan suatu kebutuhan setiap keluarga. Jadi kita sepatutnya menjaga kerukunan antar umat yang ada di lingkungan kita. Manfaat yang bisa kalian peroleh ketika mendapatkan pasangan dan keluarga yang sukinah adalah memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak, sehingga mereka memiliki kondisi mental yang seimbang, bisa menghadapi kerasnya kehidupan ini dan bisa memberi contoh terhadap generasi yang berikutnya. Yang kedua adalah menjadikan anak yang suputra, ya. Berikutnya kita akan pahami apa anak suputra itu, bagaimana pahalanya. Yang ketiga, terhindar dari konflik atau perselisihan antar anggota keluarga. Jadi keluarga sukinah pasti akan menjaga ketentraman di dalam keluarga. Jadi jarang terjadi perselisihan. Terciptanya kerukunan dan keharmonisan di dalam rumah tangga karena setiap masalah pasti akan dibicarakan, setiap masalah dikomunikasikan, mendapatkan solusi dan dikurangi egoisme itu, dan kita bisa
rukun dalam berumah tangga dan mendapat pandangan yang baik di mata masyarakat. Tentunya akan menjadi teladan dan contoh oleh orang yang ada di sekitar kita. Berikut merupakan sloka-sloka penting yang perlu kalian pelajari sebagai landasan kalian sehingga bisa memiliki keluarga yang sakinah. Sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan. Sina Pramasanti, Om Santi 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 Om.